Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Hidayat. Dan saya Riko Gustian. Dan saya Muhammad Najamuddin. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa itu biologi. Apa itu biologi? Biologi adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonomia, dan mempelajari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Biologi dibagi dari kata Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan dan logos artinya ilmu, maka biologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang kehidupan dan organisme. Biologi dibagi beberapa peranan yaitu kedokteran, farmasi, pertanian, peternakan, dan industri. Peranan biologi dalam kedokteran yaitu membantu para dokter dalam mengusahakan penyembuhan suatu penyakit, membantu mengetahui gangguan yang terjadi pada alat tubuh serta penyebab gangguan, memperbaiki atau mengganti organ tubuh yang rusak. Contoh, pembuatan antibiotik. 2. Pembuatan vaksin. 3. Pembuatan obat. 4. Transplantasi organ. 5. Proses bayi tabung. 6. Teknik penanganan penyakit tertentu. Peran biologi dalam farmasi. 1. Pembuatan vitamin sintetik. Vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh. Pemenuhan vitamin dalam tubuh dalam asupan makanan dalam sehari-hari kadangkala tidak terpenuhi dengan baik. 2. Pembuatan vaksin merupakan antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh bagiannya yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombinan yang jika diberikan kepada orang akan memberikan kekebalan spesifik secara aktif kepada penyakit infeksi tertentu. 3. Pembuatan antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, khususnya yang dihasilkan oleh jamur atau dihasilkan secara sintetik yang dapat membunuh atau menghambat. 4. Pembuatan hormon merupakan getah atau cairan yang menghasilkan oleh suatu kelenjar dan langsung mati oleh darah. 5. Pembuatan obat-obatan tradisional seperti jamur harapan hidup yang lebih lama pada saat prevalensi penyakit kronis meningkat. Adanya kegagalan penggunaan obat modern itu penyakit tertentu di antaranya kanker, serta semakin luas akses informasi, misalnya pembuatan obat herbal untuk diare dengan menggunakan sari dari daun jambu air, obat herbal untuk mengatasi batuk dengan sari jahe dan lainnya. 6. Pembuatan enzim. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas, kerja spesifik, dan aktivitasnya dapat diatur. Enzim itu adalah protein walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Ada pula peranan biologi dalam pertanian, yaitu biologi sangat bermanfaat dalam bidang pertanian karena dapat digunakan untuk menghasilkan bibit unggul yang nantinya akan dibudidaya dan diproduksi. Kemajuan itu didukung oleh ilmu biologi yang diterapkan pada teknologi pertanian. Contohnya macam-macam peranan biologi. 1. Memberantas hama, meracik pupuk tanaman, menggunakan hormon tumbuhan, menyilangkan tanaman, memodifikasi genetik tanaman. Peranan biologi dalam peternakan. Beberapa manfaat ilmu biologi dalam bidang peternakan yaitu pengembangan pakan ternak, peningkatan kesehatan ternak untuk meningkatkan produktivitas hewan ternak yang berkualitas. Selain itu, pemanfaatan ilmu biologi dengan teknologi juga dapat berperan dalam memproduksi bibit unggul melalui teknik hibridisasi. Contoh-contoh bentuk bioteknologi peternakan. Pemberian hormon pada hewan untuk meningkatkan produksi susu dan daging. 2. Rekayasa genetika pada hewan ternak untuk mendapatkan hewan ternak unggul. 3. Pembuatan pekan bergizi tinggi untuk ternak. Peranan biologi dalam industri. Pada bidang industri, ilmu biologi banyak sekali digunakan, terutama dalam bidang industri makanan dan obat. Pada industri makanan, biologi digunakan dalam pemanfaatan bakteri baik untuk menghasilkan makanan fragmentasi agar tubuh lebih mudah menyerap nutrisi seperti roti, yogurt, nata de coco, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kehidupan beserta contohnya. Bernapas.
Bernapas adalah ciri-ciri makhluk hidup yang paling umum dan paling utama. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan. Contohnya, pada tumbuhan, proses bernapas dinamakan dengan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, karbon dioksida akan diolah bersamaan dengan air dan sinar matahari. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah membutuhkan sebuah nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan nutrisi. Nutrisi dari luar tubuh yang masuk ke dalam tubuh akan diolah dan diproses di dalam tubuh. Contohnya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh meliputi makanan dan minuman. Bergerak. Yang dimaksud pada ciri-ciri tumbuhan adalah bukan berarti berpindah-pindah tempat atau melakukan mobilitas. Hewan dan manusia memiliki sistem gerak, seperti otot, sendi, dan tulang yang bisa digunakan untuk bergerak. Hewan dan manusia menggunakannya untuk bergerak seperti berjalan dan berlari. Tumbuhan bergerak atas reaksi terhadap lingkungan. Contohnya, gerak yang terjadi pada tumbuhan pun hanya terjadi pada beberapa bagiannya saja, yaitu terbatas. Contohnya seperti gerak pada bunga dari kuncup menjadi mekar, ketika tumbuh bergerak mencari air atau sinar matahari. Bereaksi pada rangsang atau iritabilitas. Ciri-ciri makhluk hidup juga akan bereaksi pada rangsang. Dalam hal ini makhluk hidup memiliki nervous system. Contohnya, rangsangan yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup seperti bunyi, cahaya, rasa, sentuhan, bau, dan lain-lain. Tumbuh dan berkembang. Ciri-ciri selanjutnya yang ada pada makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Bereproduksi atau berkembang biak. Setiap makhluk hidup mengalami reproduksi sehingga dapat berkembang biak. Cara berkembang biak pada setiap makhluk hidup berbeda. Contoh, cara-cara tersebut antara lain beranak, bertelur, membelah diri, beranak dan bertelur, dan lain-lain. Mengeluarkan zat sisa. Seluruh makhluk hidup akan mengeluarkan zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh. Ketika tubuh sudah mendapatkan nutrisi dan sudah diproses, maka akan menghasilkan zat-zat untuk tubuh. Contoh, zat sisa tersebut dikeluarkan secara dalam bentuk gas, zat cair, dan zat padat. Beradaptasi. Ciri-ciri selanjutnya yaitu makhluk hidup akan beradaptasi. Setiap makhluk hidup harus bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri. Proses ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan sekaligus bertahan hidup. Contoh, berpindah ke tempat lain untuk beradaptasi memerlukan suhu lingkungan tertentu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu. Suhu lingkungan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya, seperti beruang kutub yang tinggal di daerah kutub dengan suhu rendah atau dingin, mengalami metabolisme. Pada tubuh yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup sedikit berhubungan dengan bernapas. Contohnya, oksigen dihasilkan melalui proses bernapas. Regulasi. Regulasi adalah ciri-ciri makhluk hidup. Regulasi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contohnya, regulasi tersebut diatur oleh hormon dan saraf. Pengertian keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pasisir, dan lautan, dan ekosistem akuatik lain serta ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Sejarah biologi mengikuti studi dunia kehidupan dari zaman kuno hingga modern. Meskipun konsep biologis sebagai satu kesatuan bidang muncul pada abad ke-19, ilmu pengetahuan biologis yang muncul dari tradisi kedokteran dan sejarah alam mencapai kembalinya ke Ayurveda, kedokteran Mesir kuno, dan karya-karya dari Aristoteles dan Galen dalam dunia Yunani Romawi kuno. Karena kuno ini dikembangkan lebih lanjut di pengetahuan oleh dokter muslim dan ulama seperti Ibnu Sina. Selama Renaissance Eropa dan periode modern awal, pemikiran biologi mengalami revolusi di Eropa dengan minat baru dalam empirisme dan penemuan banyak novel organisme. Yang menonjol dalam gerakan ini adalah Vesalius dan Herpy yang menggunakan eksperimen dan pengamatan yang cermat dalam fisiologi, dan naturalis seperti
seperti Linnaeus dan Buffon yang mulai mengaplikasikan keanekaragaman kehidupan dan catat fosil serta pengembangan dan tingkat laku organisme. Microsoft mengungkapkan dunia mikroorganisme yang sebelumnya tidak diketahui, meletakkan dasar untuk teori sel semakin pentingnya teologi alam. Sebagian merupakan respon terhadap munculnya filsafat mekanik, mendorong pertumbuhan sejarah alam meskipun itu bercongkol argumen dari desain. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.